يا سلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, 7 amalan ringan yang pahalanya menakjubkan. Sahabat semua, ada banyak amalan yang bisa kita lakukan sehari-hari. Tapi ternyata ada amalan yang sangat ringan, namun bila dilakukan mendapat pahala yang sangat besar dan menakjubkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 2 kalimat yang ringan diamalkan oleh lisan, tapi berat dalam timbangan. 2 kalimat tersebut yakni Subhanallah wa bihamdi dan Subhanallahil Azim, juga sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ada 2 kalimat yang ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yakni Allah. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji hanya baginya. Dan Subhanallahil Azim, maha suci Allah yang maha agung. Dinukil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imamun Nawawi, derajat hadis ini adalah muttafaq alaih, yakni diriwayatkan oleh 2 imam besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selain 2 kalimat tersebut, ada jumlah amalan ringan namun memiliki pahala yang sangat besar. Berikut ini adalah amalan-amalan ringan yang berpahala besar. 1. Mendengarkan azan muadzin. Amalan yang sangat ringan, pahalanya sangat besar. Yang pertama adalah mendengarkan azan. Mendengarkan azan tentunya amalan yang sangat ringan, karena bisa kita lakukan dengan duduk santai atau sambil berjalan menuju masjid. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang berucap ketika mendengar panggilan azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'ashul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, maka ia, yakni orang yang membacanya, akan mendapat syafaat di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Semoga saja kita mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain menjelaskan bahwa siapapun yang menjawab azan dengan keyakinan penuh hati, maka ia akan mendapatkan ganjaran surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pernah ketika kami sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal bangkit untuk menyerukan azan. Tatkala Bilal diam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan seperti ucapannya muadzin disertai dengan keyakinan, maka ia pasti masuk surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. 2. Mengamini imam sholat. Membaca ta'min atau amin setelah imam selesai membaca surah Al-Fatihah adalah merupakan amalan ringan yang pahalanya besar. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila imam beramin maka beraminlah pula, karena barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat, maka telah dihapuskan dosanya yang telah lalu. Ibnu Saibah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin. Dalam hal menirukan aminnya imam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, karena apabila aminnya sesuai dengan ucapan amin para malaikat, maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi lainnya, apabila salah seorang dari kalian membaca amin dalam sholatnya, sementara para malaikat juga membaca amin, lalu bacaan amin seseorang tersebut bersamaan dengan bacaan aminnya para malaikat, dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. 3. Mengucapkan Rabbana lakal hamdu dalam sholat.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu, karena barang siapa yang ucapannya sesuai dengan ucapan para malaikat, maka telah dihapuskan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Membaca basmalah sebelum beraktivitas. Disadur dari buku 200 amalan soleh berpahala dahsyat oleh Abdullah F. Hasan menyebutkan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucap basmalah merupakan sesuatu yang sunnah, dianjurkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan terdapat kepentingan di dalamnya. Jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus, artinya terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. 5. Tidur dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan berwudu atau suci menjadi amalan ringan yang pahalanya dahsyat. Dalam Islam, tidur merupakan kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada para makhluknya, sehingga disunahkan untuk mensucikan diri sebelum tidur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan upaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Surah Al-Qasas ayat 73. Seseorang yang tidur dalam keadaan suci berwudu maka akan didoakan oleh para malaikat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci, maka malaikat akan tetap mengikuti. Kemudian pada saat ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 6. Sujud syukur. Spontan sujud syukur dilakukan karena mendapat kabar gembira atau yang sangat menyenangkan. Itu adalah merupakan amalan ringan tapi mendapat pahala yang sangat besar. Di saat mendengarkan kabar yang menyenangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyungkur bersujud untuk bersyukur kepada Allah. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar atau bepergian, lalu beliau menuju sodapah semacam kemah. Beliau masuk dan menghadap kiblat, kemudian bersujud dengan sujud yang lama, sehingga aku mengira Allah telah mencabut nyawa beliau. Aku mendekati beliau lalu duduk. Beliau mengangkat kepalanya dan bertanya, siapa ini? Aku menjawab, Abdurrahman. Beliau bertanya lagi, mengapa engkau? Aku menjawab, ya Rasulullah, engkau bersujud dengan suatu sujud yang aku khawatir Allah telah mencabut nyawa engkau. Beliau menjawab, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku. Katanya, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa bersolawat kepadamu, aku akan memberikan solawat kepadanya. Dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, aku pun memberi salam kepadanya. Maka aku bersujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. 7. Istiqomah dalam beribadah. Amalan ringan pahala besar yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu, berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan pahala besar,
yakni beramallah dengan benar dan sungguh-sungguh. Ketahuilah, sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalnya. Mereka bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan, walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini jelas kita ketahui bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang sering kita lakukan dan selalu kita lakukan meskipun itu sedikit. Istilah orang Arab mengatakan killan fakillan jabalan, sedikit demi sedikit menjadi bukit. Sahabat semua, semoga saja amalan-amalan ini bisa kita laksanakan dengan ikhlas dan kontinu, dan mudah-mudahan kita selalu diangkat oleh Allah derajat kita. Semoga saja kita dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, dilapangkan rezeki, dihilangkan kesusahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.